Hai minasang, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Hari ini kita akan membahas tentang penambahan partikel untuk penyopan dan juga sedikit membahas tentang cara untuk menerjemahkan. Kalau gitu, mari kita bahas. Yoroshiku onegaishimasu. Oke minasang, hari ini kita akan belajar tentang deshoka yang artinya iya kan, kira-kira atau sepertinya. Deshoka ini adalah salah satu bentuk sopan ya minasang. Tapi sebelum membahas ini kita akan membagi bentuk sopan dulu. Sopan sebelumnya menjadi 3 bagian, yaitu tapi, menjadi, dan kira-kira. Kalau tapi kita bisa memakai partikel ga, demo, keredo, atau keredemo. Kalau menjadi kita biasanya memakai narimas, dan ini kira-kira kita makanya deshoka. Deshoka ini sama dengan deska, tetapi deshoka ini lebih sopan ya minasang. Tetapi kalau deshonya aja ini juga kurang sopan, jadi kita harus tambahkan ka. Ini udah satu kesatuan ya minasang. Jadi deshoka kira-kira. Ini semua adalah bentuk penyopan ya minasang. Kalau kita pemakai tapi, di depannya harus ada kalimat dan di belakangnya juga harus ada kalimat ya minasang. Ga ini, ga demo atau keredemo ini posisinya ada di tengah ya minasang. Kalau menjadi gimana pemakaiannya? Kalau menjadi kita biasanya memakai kata sifat i menjadiku, i-nya menjadiku. Jadi contohnya atsuku narimas yang artinya menjadi panas, atau atataku narimas menjadi hangat. Kalau kata benda tambahkan ni dan narimas. Contohnya hong ni narimas menjadi buku. Kalau kata sifat na menjadi ni, contohnya yume ni narimas menjadi ramai. Kalau kira-kira ini kita tinggal seperti ini deshka ya minasang, tinggal tambahkan deshoka aja. Kata benda di depannya kata benda. Contohnya seperti ini. Ini kita memakai contoh yang tapi ya minasang. Asta okimasta ga okurete imas. Sudah bangun pagi tapi masih terlambat. Contohnya ya minasang. Kita ke contoh yang kedua, yang narimas menjadi. Ame ga furimasu kara samuku narimas. Karena samui kata sifat i, jadi i-nya berubah menjadi ku, yang artinya karena akan turun hujan menjadi dingin. Contoh yang ketiga menggunakan deshoka. Asta ame ga furi deshoka. Kira-kira akan turun hujan besok. Seperti yang tadi, demo, ga, dan kedo ataupun keredemo ini artinya sama ya minasang, tetapi cuma bentuk sopannya aja yang membedakan ya minasang. Sugi kita akan membahas tentang yokattara yang artinya kalau berkenan atau kalau mau, kalau boleh, kalau suka, dan lain-lain. Ini untuk istilah mengawali izin untuk menawarkan ya minasang. Jangan tiba-tiba mengasih, kita harus pakai bentuk sopan ini ya minasang, yokattara, biar si penerimanya yang kita tawarkan ini tidak sakit hati atau tersinggung ya minasang.
Contohnya seperti ini. Yokattara watashi no uchi ni kite kudasai. Artinya dari sini, kalau berkenan tolong datang ke rumah saya. Yokattara ini minasang berawal dari kata sifat i atau yo. Kenapa bisanya yo? Karena ini mengalami perubahan ya minasang. Sebenarnya yo ini artinya baik ya minasang, tambahkan kata telah baik, tambahkan ra, karena pola tara ini mengharuskan pola bentuk take ya minasang, atau lampau. Jadi terciptalah yokattara yang artinya kalau telah baik, atau kalau berkenan, atau kalau mau, atau kalau suka. Ini untuk mengawali atau istilah bentuk menawarkan izin ya minasang untuk lawan yang kita ajak bicara. Sugi kita akan membahas tentang simbol terjemahan awal ya minasang. Ini adalah ilmu untuk kita bisa menerjemahkan bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya minasang. Ini kita akan membahas tentang cara terjemahin awal dari awal kalimat ya minasang. Kita harus mencari partikel wa, mo, ga yang artinya nya untuk kata kerja pasif dan kata sifat, atau to untuk pengulangan. Tetapi kalau to ini dari belakang dulu ya minasang, baru ke depan. Intinya kalau ada wa, mo, atau ga untuk kata kerja pasif dan kata sifat, ini harus diterjemahkan dahulu ya minasang. Kemudian poin kedua, ada kata dari ini kara sampai kara made. Kemudian untuk kata kerja dan untuk kata sifat dan atau kata benda dengan menggunakan sebelum, maeni setelah, tekara ketika, toki sambil, nagara. Ini kalau ada kotoba ini kita harus terjemahkan awal dulu ya minasang. Poin ketiga, takaran atau pelengkap seperti sangat, banyak, atau sedikit. Contohnya sangat manis, totemo amai desu, sangat manis. Sangat banyak, banyak buah. Takusang kudamono harus diawali ya minasang. Selanjutnya poin keempat, ada koma atau titik ya minasang. Ini harus diterjemahkan dahulu ya minasang. Cara bacanya, kalau ada satu titik terjemahkan dahulu, baru lanjut ke kalimat berikutnya ya minasang. Contoh seperti ini untuk terjemahan dari depan. Watashi wa asta nihon ikimasu kara hayaku nemasu. Saya, ini terjemahin dari depan karena ada partikel wa ya minasang. Saya, lalu kara dulu, karena akan pergi ke Jepang besok, akan tidur dengan cepat. Contohnya seperti ini ya minasang. Selanjutnya kita akan ke pengecualian terjemahan dari belakang. Ada partikel ga untuk kata kerja pasif,
Dan kata sifat untuk kata sifat spesial ya minasang. Sebenarnya kata kerja pasif ini banyak ya minasang, tetapi kita akan menggunakan partikel ga ini ada arimas atau imas yang artinya ada, dekimas bisa, wakarimas mengerti, irimas perlu, kakarimas memerlukan. Ini menggunakan partikel ga ya minasang dan diterjemahkan dari belakang. Tetapi kalau kata sifat spesial ini kita terjemahkan dari belakang juga ya minasang. Ada suki, suka, kirai tidak suka, jozu pintar, heta tidak pintar, hoshi hoshi untuk kata benda yang artinya ingin, tai untuk kata kerja, dan nai untuk kata kerja yang artinya ingin, nai artinya tidak. Dan juga bisa menggunakan ga i atau kalau i. Kalaunya bisa menggunakan to, tara, nara, ba atau te. Contohnya untuk yang kata sifat, kalau kita menggunakan perbedaan artinya dari belakang dan dari depan ya minasang. Hahaga suki des. Artinya karena ini kata sifat spesial yang harus diterjemahin dari belakang, kita terjemahinnya dari belakang. Suka bunga. Kalau tidak menggunakan kata sifat yang spesial ini, kita bisa ngartiinnya dari depan. Contohnya, hahaga kireides, bunganya cantik. Kita akan membahas sekarang contoh dari kata kerja pasif ya minasang. Contohnya, hahaga imas. Karena imas ini adalah pengecualian yang terjemahinnya dari belakang, kita terjemahinnya dari belakang. Imas ga, imas ada, haha, jadi ada ibu. Kalau terjemahinnya dari depan, kita bisa memakai partikel wa. Hahawa imas, ibu ada. Contohnya, kalau ini sama-sama imas, kenapa memakainya beda? Karena ini partikelnya wa ya minasang, ibunya jadi subjek, jadi diterjemahinya awal. Oke, kita masuk ke bentuk tai dan nai ya minasang. Ini adalah perubahan kata kerja, masnya dihilangkan, tambahkan tai. Ini tai dan nai masuknya ke kata sifat i ya minasang karena akhirannya i. Ini juga kita bisa menggunakan untuk partikel kata bendanya, bisa menggunakan o dan juga ga karena ada kata kerja dan ada juga kata sifat, jadi bebas, tetapi tidak boleh digunakan bersamaan ya minasang. Kalau mau o-nya aja, kalau mau ga-nya aja. Contohnya, nihong o kaitai des, ingin membeli buku. Kalau menggunakan partikel ga bisa ya minasang, hong ga kaitai des. Artinya sama aja ya minasang, dari belakang, ingin membeli buku. Kalau memakai nai, hong o kaita kunai des, karena nai ini kata sifat i, jadi kalau digabungkan ininya menjadi u ya minasang, kunai. Artinya tidak ingin membeli buku, atau bisa menggunakan partikel ga, hongga kaita kunai des, tidak ingin membeli buku. Sugi, kita akan membahas tentang cara membedakan kata kerja aktif dan kata kerja pasif ya minasang. Ini sedikit rancu ya minasang karena agak-agak mirip ya minasang. Poin ke-1, sebelum mas ada
ada huruf E. Ini artinya aktif ya minasang, kata kerja pasif. Dan kalau ini yang gak ada pasangannya ya minasang, kalau di depannya E berarti aktif. Contohnya sukemas dan sukimas. Ini sukemasnya terakhirnya E ya minasang, jadi aktif, artinya akan menyalakan. Kalau sukimas ini pasif, artinya akan menyala. Dari artinya saja sudah berbeda ya minasang. Kalau akan menyalakan ini kayak ada kesan kegiatan kita yang menyalakan, tetapi kalau akan menyala ini kita tidak melakukannya ya minasang. Lalu poin kedua ada kata sebelum mas ada E pasif, sebelum mas ada si aktif. Ini adalah kata kerja yang memiliki pasangannya ya minasang. Kalau yang di atas ini tidak memiliki pasangan. Ingat, kalau yang di atas tidak memiliki pasangan, E-nya aktif ya minasang. Kalau ini yang ada pasangannya, E-nya pasif. Contohnya yogoremas dan yogoshimas. Ini yogoremas, sebelum masnya E. Ini pasif ya minasang, yang artinya akan kotor. Kalau yogoshimas ini akan mengotori, berarti ada kegiatan ya minasang, kita yang akan mengotorinya. Kalau kotor ini entah orang atau tiba-tiba kotor, ini kita tidak melakukannya minasang. Contoh lainnya ada di doa o akemas, akan membuka pintu, dan doa ga sukimas, pintunya terbuka. Ini dari partikelnya aja berbeda ya minasang. Kalau kata sifat aktif menggunakan o, kalau kata kerja pasif menggunakan partikel. Kita akan belajar tentang hari ya minasang. Sebelumnya hari ini sama ya minasang, di belakangnya tambahkan yobi. Kita bisa menghafal dengan cara menghafal kepalanya saja, seperti getsuyobi hari Senin, kayobi hari Selasa, suyobi Rabu, mokuyobi Kamis, kinyobi Jumat, doyobi Sabtu, nichiyobi Minggu. Tambahkan yobi, ini berarti ada harinya ya minasang. Kalau ingin menyebutkan hari-hari secara bersamaan, kita bisa menggunakan kepalanya saja ya minasang. Contohnya mokuyobi, kinyobi. Contohnya sumimasen. Contohnya moku, kinyobi. Sugi, kita juga akan belajar tentang cara menghafal tanggal ya minasang, nichi. Jadi 1 sampai 10 ini tidak menggunakan nichi ya minasang. Menggunakan nichi ini untuk 11 sampai 30, dan itu juga ada pengecualian di tanggal 4, 20 dan 24. Dan untuk tanggal 7 dan 9 ini kita bisa menggunakan suara kedua ya minasang. Lalu tambahkan nichi. Dan untuk 14 ini 14, 24 dan 20 ini pengecualian ya minasang. Ini dibacanya juyoka, ini hatsuka, ini nijuyoka. Jadi tidak memakai nichi ya minasang. Jadi kita hafalin yang ini, yang pengecualinya saja ya minasang, biar gampang dihafal dan gampang diingat. Oke minasang, sekian penjelasan yang saya tangkap dari Yanto Sensei tadi pagi. Ijo desu, arigatou gozaimasu.